Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Liana dengan NIM 220913770008 dari Prodi D4 Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan magang saya yang berkolerasi dengan SDGs 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. SDG 8 adalah salah satu dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Agenda 2030. SDG 8 berfokus pada Decent Work and Economic Growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama SDG 8 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di sebuah negara, khususnya di negara-negara berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan layak yang memberikan hak-hak pekerja. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dan pekerjaan tidak layak, terutama di kalangan muda dan kelompok rentan. Yang keempat, menghapus kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia. SDG 8 sangat penting karena dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dapat menciptakan lapangan kerja yang mengurangi kemiskinan. Lalu peningkatan produktivitas tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini juga sangat relevan di Indonesia untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Hal ini juga berkolerasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans, yang dimana tempat magang saya. Korelasi antara Decent Work and Economic Growth dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans sangat erat. Yang pertama, dari penciptaan dan perlindungan pekerjaan layak. Disnakertrans bertanggung jawab menyusun kebijakan ketenagakerjaan seperti pengaturan upah minimum, jam kerja, keselamatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dalam poin program pelatihan vokasi, Disnakertrans menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja, terutama melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Dalam poin peningkatan daya saing, pelatihan ini membantu pekerja menjadi lebih produktif dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan nasional. Hal ini berkolerasi dengan bidang saya, yakni bidang pelatihan dan produktivitas, yang menyelenggarakan pelatihan di PLKK, mendata LPK atau BLKK yang harus tayang di Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja agar menjadi lebih produktif. Lalu yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui transmigrasi. Dalam poin pengembangan kawasan baru, program transmigrasi membuka peluang ekonomi di wilayah baru yang sebelumnya kurang berkembang, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dalam poin peluang kerja di wilayah potensial, dengan memindahkan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan sumber daya manusia, transmigrasi dapat mengurangi pengangguran di satu wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas di wilayah lain. Ini sebagai contoh studi kasus di bidang saya, yakni pelatihan dan produktivitas yang membuka pendaftaran magang di Jepang. Jadi kesimpulannya, dalam bidang saya, pelatihan dan produktivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memainkan peran kunci dalam implementasi Decent Work and Economic Growth. Melalui pelatihan, pengawasan, transmigrasi, dan mediasi hubungan kerja, Disnakertrans ataupun bidang pelatihan dan produktivitas berkontribusi langsung pada penciptaan pekerjaan layak, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.